Baik Bapak Ibu, nanti kami akan memberikan APK khusus untuk sekolah Bapak Ibu. Di sini contohnya misalnya ada sekolah SMK Inspirasi. Nah nanti Bapak Ibu tinggal share ke grup siswa Bapak Ibu. Kemudian nanti siswa akan mengklik 2 kali ini ya. Kemudian dia akan menginstal. Klik pertama biasanya download ya, terus install. Kita tunggu saja. Jangan proses menginstal di sini. Nah, jadi setelah diinstal ini nanti kalau kita keluar ya. Nah, di sini nanti akan ada ikon di handphone siswa Bapak Ibu untuk masuk ke aplikasi. Jadi sudah terinstal dalam aplikasi. Nah, kalau mau ulangan harian, mau semester, mau TS, UAS dan PSB apapun ya, ujiannya, nanti siswa Bapak Ibu tinggal klik ini saja. Jadi nggak perlu lagi kasih link karena di handphonenya sudah ada aplikasi yang untuk CBT-nya ya. Sini saya klik. Oke, mengerti. Lanjutkan. Ini logonya nanti Bapak Ibu bisa sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, setelah masuk ke dalam handphone ini, dalam aplikasi ini, siswa bisa memilih apakah dia ingin ikut penilaian harian 1, 2 atau PTS atau PAS atau apapun ya. UAS dibuat nanti tergantung dari ujian apa saja yang Bapak Ibu harus lakukan di sekolah Bapak Ibu, termasuk PSB juga bisa sebetulnya di sini. Ya. Aplikasi ini tidak bisa di-minimize atau membuka aplikasi lain ya. Jadi misalnya sini saya coba kecilkan, minimize nggak bisa, atau saya coba mau split screen nggak bisa, atau melakukan screenshot tidak bisa di screenshot, sehingga siswa apabila sudah masuk ke sini maka siswa tidak bisa membuka kalkulator atau membuka browser. Ini akan terkunci Bapak Ibu ya posisinya. Dengan demikian maka siswa tidak bisa atau akan sulit melakukan membocorkan soal-soal atau dia bekerja sama dengan siswa lain menggunakan sosial media ya. Dan kalau misalkan siswa ingin keluar maka dia harus keluar secara resmi, dia mesti tekan ini ya. Nah, kemudian mengisi kode tertentu yang sudah disiapkan baru dia bisa keluar ya. Oh iya, perlu juga kami beritahukan bahwa aplikasi ini tidak berat, jadi bisa diinstal di handphone biasa saja ya. Cukup mantap ya, cukup mantap ya, cukup mantap ya. Fitur keren lainnya pada CBT Internet ini cocok untuk penilaian harian maupun untuk PAS atau PTS, atau bahkan untuk BK itu bisa melakukan survei kepribadian yang dilakukan oleh di setiap kelas. Kenapa demikian? Karena begini. Jadi sistemnya ketika siswa masuk ke sini, maka siswa pilih penilaian harian. Di sini saya akan contohkan. Nah, ini sudah masuk, kita login. Maka di sini untuk ulangan harian, ini kan penilaian hariannya. Yang dipilih adalah gurunya, di mana misalnya siswa itu masuk ke guru. Nah, di sini akan tampil pilihan-pilihan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Nah, tentunya BK juga sama ya. Bisa di sini nanti ada mata pelajaran pertanyaan-pertanyaan atau tes-tes yang dilakukan oleh BK. Dan mata pelajaran yang sudah ada ini bisa dikelola sendiri oleh guru yang bersangkutan, karena guru ini memiliki akses atau memiliki akun ya untuk masuk ke dalam aplikasi ini dan bisa melaksanakan ujiannya sendiri. Jadi memasukkan soal, menentukan kapan tes mulainya, mengambil hasil jawaban dan lain sebagainya. Jadi guru ini akan memiliki akses untuk mata pelajaran yang ingin diulangan hariankan. Siswa misalnya akan mengikuti PAS. Seperti apa kalau PAS-nya? Kalau PAS seperti ini, login ya, misalnya login ke PAS, maka di sini akan ada kelasnya. Misalkan anak ini adalah anak akuntansi, dia tinggal pilih kelas akuntansi. Nah, di sini akan tampil mata pelajaran PAS untuk kelas 10 akuntansi. Jadi dia tidak akan salah memilih. Oke, fitur keren selanjutnya. Sini saya buka 2 jendela ya. Ini adalah jendela admin dan ini adalah jendela peserta yang login melalui handphone. Misalnya seperti aplikasi CBT lainnya ya, dia akan acak. Jadi antara satu siswa dengan siswa lainnya akan acak tampilnya. Bedanya adalah ada mode ujian di sini yang mencegah terjadinya siswa dapat menyamakan jawaban atau mencontek lah ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa maju saja, sehingga siswa akan sulit menyamakan soalnya. Kalau ada mundurnya kan dia bisa menyamakan soal. Dan kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan dia bisa mundur ya tinggal diaktifkan aja di sini ya, tombol kembali aktifkan, simpan, maka ini akan aktif ya mundurnya. Jadi secara default ini mode anti contek ya, anti menconteknya akan aktif ya. Atau Bapak Ibu ingin tombol melompat ke soal lain sebetulnya juga bisa diaktifkan. Jadi di sini misalnya ini diaktifkan ya, saya simpan, maka peserta akan bisa melompat-lompat ke soal mana yang ingin dia kerjakan. Tapi ini tidak menjadi default ya. Defaultnya adalah seperti ini ya, simpan. Ini untuk mencegah anak untuk bisa menyamakan pertanyaan ya, karena pertanyaan kan sudah acak. Tapi kalau acak, walaupun acak, kalau misalkan pertanyaannya itu bisa dipindah-pindah dengan mudah, tentunya siswa bisa nyamain ya. Jadi
ada anti menyamakan soal di dalam aplikasi ini. Itulah salah satu fitur keren yang ada di CBT Delnet ini. Kita lanjutkan. Di sini ada fitur cek nilai. Tujuan dari cek nilai adalah supaya siswa bisa melihat perkiraan nilai dia saat itu. Tujuannya agar siswa tidak mudah keluar selesai ujiannya. Jadi dalam beberapa kasus banyak siswa yang baru 30 menit sudah keluar ujian. Nah, kalau dia bisa melihat nilainya, maka bisa melihat perkiraan nilainya, maka diharapkan siswa ini akan terpacu untuk terus mengerjakan soal ujian sampai nilai dia mencapai target yang dia inginkan. Saya ambil contoh di sini ya. Di sini saya belum menjawab sama sekali. Kita bisa lihat di sini tidak ada yang hijau ya, berarti siswa tersebut belum menjawab. Dia menjawab soal A, ini lanjutnya dia menjawab soal B, selanjutnya dia menjawab soal C, selanjutnya dia menjawab soal D. Setelah dia menjawab, anggaplah dia sudah menjawab semua ya. Harusnya kan dia keluar. Nah, dia bisa ngecek di sini berapa nilai dia sekarang. Hasil tes Anda saat ini jawab benar di bawah 20%. Nilai kurang 25. Jadi dia tahu bahwa nilai dia itu masih kecil. Maka dia tidak akan menyelesaikan mengklik ini untuk keluar. Tapi dia akan melanjutkan atau memperbaiki yang sudah dia kerjakan. Saya lanjutkan ya. Nah, seperti ini misalnya anggaplah sudah menjawab semua ini. Kalau sudah dijawab kan hijau ya. 66-nya kayaknya sudah betul jawabannya. Coba kita lihat di sini tampilannya seperti. Jawaban benar di bawah 50%. Artinya sudah nilai kurang dari 50. Jadi sudah lewat dari 25 ya, tapi kurang dari 50. Kalau dia menjawab lagi dan anggaplah benar semua ya, ini jawaban benar 70 sampai 75, artinya nilai antara 50 sampai 75. Ya, demikian. Jadi siswa bisa melihat perkiraan nilainya dari range berapa sampai berapa. Dia sudah mencapai range berapa dengan range berapa. Dengan fitur keren ini diharapkan siswa tidak mudah keluar. Sehingga dia akan terpacu untuk menyelesaikan soal ini dengan nilai yang terbaik dan akan terus mengkoreksi, mencoba mencari jawaban-jawaban yang dia ragukan. Mantap ya. Baik, kita sekarang masuk ke fitur-fitur apa saja di admin. Ada pengawasan, ada password peserta, pengawasan, bisa melihat berapa orang yang sedang tes, yang sudah tes, belum tes. Di sini ada reset status, yaitu set mapel aktif, soal dan kunci, daftar peserta tes, terus set mode tes. Kemudian untuk pengaturan tes di sini ya, mata pelajaran yang diujikan, terus daftar ujian guru ya, siapa saja yang boleh memiliki akses, deskripsi soal ya di sini. Edit misalnya ini berapa jumlah soal pilihan ganda dan berapa jumlah soal uraian. Jadi aplikasi ini sudah bisa juga menggunakan uraian. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada input soal dan kunci. Dan untuk upload soalnya sangat mudah. Di sini tidak kami terangkan ya. Kami jamin sangat mudah, paling mudah dan paling efisien, yang paling simple ya dalam mengupload soal. Tinggal Bapak Ibu drag saja. Kira-kira waktu mengupload untuk satu pelajaran tidak lebih daripada 1 menit saja sudah terupload semua. Selanjutnya di sini ada kepesertaan. Nah, di sini bisa mengatur sesi, bisa cetak kartu peserta, bisa cetak daftar hadir, terus setelah itu bisa menutup dan membuka akses peserta. Mungkin Bapak Ibu ya ada yang belum menyelesaikan administrasi atau ada yang tidak boleh ikut ujian. Di sini ada untuk menambahkan peserta. Kemudian hasil tes. Bapak Ibu misalnya matematika pilih kelasnya. Di sini ada hasil tes pilihan ganda dan ada draft analisis, ada analisis dan hasil tesnya. Itulah fitur keren aplikasi ini. Saya akan perlihatkan contoh analisisnya. Di sini bisa diambil hasil tesnya. Di sini sudah langsung ya terdownload hasil tesnya. Ya kalau saya buka di sini sudah terlihat ya berapa jawaban betul, jawaban salah serta kuncinya di sini. Ini adalah hasil download dan draft analisisnya kita akan download nih draft analisis. Di sini juga. Nah, perhatikan di sini ya. Hasil downloadnya sudah mengatur nama filenya sehingga Bapak Ibu tidak akan bingung ya. Saya akan buka analshopnya ya. Kita klik aja langsung biasa terbuka. Nah, ini analshopnya yang sudah dibuka. Kemudian dilakukan pengambilan data ya, dari sini diambil ke analshop ini ya. Dan langsung akan keluar hasil. Di sini kita lihat analisis pilihan gandanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat daya beda, seberapa besar dia bisa membedakan mana anak yang kemampuannya tinggi dan mana anak yang kemampuannya rendah. Di sini juga bisa melihat daya kecoh untuk yang nomor 6 ini ya, A-nya tidak ada yang memilih, berarti daya kecohnya perlu diperbaiki untuk pilihan A-nya. Bisa melihat tingkat kesukaran, bisa melihat berapa jawaban benar dan jawaban salah, dan bisa melihat apakah dia lulus untuk biserialnya, validitasnya ya. Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan ini maka Bapak Ibu akan lebih cepat melihat mana soal-soal yang perlu perbaikan dan tidak, mana soal-soal memiliki kualitas bagus dan tidak, dan bisa melihat mana soal-soal yang bermasalah ya, siswa-siswa yang kesulitan menjawab seperti ini ya. 81% nggak bisa menjawab, 18% bisa menjawab, berarti ini adalah soal-soal yang mungkin perlu dibahas nanti.
ini soal-soal yang perlu diperbaiki dan selanjutnya, sehingga Bapak Ibu lebih gampang dalam menganalisis soal-soal yang sudah digunakan di CBT dan bisa mengembangkan, memperbaiki soal-soal Bapak Ibu menjadi lebih baik. Selain analisis, fitur kerennya lagi, Bapak Ibu bisa melihat hasil evaluasinya di sini. Ini evaluasi siswa. Ada grafik di sini yang mencerminkan berapa persen siswa yang mendapat nilai antara 70 sampai 80 dan selanjutnya. Apakah dia membentuk kurva normal atau dia condongnya ke kanan atau ke kiri, bisa dilihat dari kurva ini. Juga sudah ada langsung statistiknya, berapa rata-ratanya, median, modus, dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan lebih cepat. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil, seperti apa. Itulah fitur keren daripada CBT ini yang saya kira tidak dimiliki oleh aplikasi CBT lainnya. Sebenarnya fitur-fitur keren lainnya yang bisa kami sampaikan, tetapi agar tidak bosan ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana aplikasi ini memudahkan Bapak Ibu dalam pengelolaan ujian atau tes yang dilaksanakan, bukan hanya untuk satu musim, tapi bisa dilaksanakan untuk semua ujian-ujian lain di sini, baik PH1, PH2, PTS, PHS, baik itu BK atau mungkin US ataupun mungkin tes-tes lainnya, PSB dan lain sebagainya, tinggal ditambahkan saja di sini, bisa dilakukan. Dan untuk siswanya ya tidak perlu bagi-bagi link seperti Google Form ya, tinggal klik di sini. Nah, kemudian dia bisa langsung memilih mana ujian yang ingin dia gunakan. Keren ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, perkembangan kemajuan pendidikan kita. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Apabila ada yang ingin menggunakan, silahkan kontak kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Para audiens, para pemirsa yang budiman, yang baik hati, yang telah mau memperhatikan, melihat ya video tentang keren ini, dan juga mungkin likes-nya, share ke teman-teman lain. Semangat terus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.